Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap termulia, tercerdas dari seorang mukmin yang sadar hidup sebentar di dunia ini kecuali sikap sifat takwa selalu menyertainya, dan selalu ia berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah agar saat tiba jadwal kematiannya dalam keadaan bertakwa di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang beriman kayis, cerdas. Cerdas karena keimanannya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka dia akan dibimbing oleh Allah. Namanya az-zihnu. Az-zihnu adalah kecerdasan yang dibimbing oleh Allah dalam menyelesaikan setiap urusannya di dunia sebentar ini. Dan itu tidak bisa dilalui hanya dengan belajar, tapi buah dari mujahadah keimanannya untuk mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga diberi az-zihnu. Hikmah, di antara hikmah mendekatkan diri maksimal kepada Allah, Allah beri az-zihnu. Iman tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqamah, sama dengan hikamun azimatun. Hikmah besar Allah berikan. Ada ma'unah, pertolongan Allah. Ada fadilah, dia diberi kemuliaan oleh Allah. Ada karamah, subhanallah, keistimewaan diberikan oleh Allah, dan tidak dia minta. Yang dia minta ridha Allah dan surganya Allah, dan itulah yang menjadi wirid dia setiap harinya. Rintihan itu ia sampaikan di setiap penghujung malam, dan itulah di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta ridho dan surganya dan minta perlindungan dari murka dan nerakanya, ayyadu wassalatan, lalu dia mengulang 3 kali, fa'ajaballahu du'ahu, maka Allah ijabah doanya. Subhanallah. Karena ia ingin ridho Allah dan orientasinya akhirat, ingin selamat di akhirat, maka mujahadahnya semua punya makna. Tidak digeerkan oleh karena pujian, karena keberhasilan sekalipun. Karena itu bukan tujuan utama. Dia menginjak dunia tapi tidak napak, karena orientasinya akhirat. Sehingga keindahan baginya adalah keindahan akhirat. Target besarnya adalah mendapat surganya Allah.
Dan setiap gerak hati, pikiran, lisan, anggota tubuhnya, ikhtiarnya pada yang halal, rumah tangganya, semua harokahnya, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau itu yang terus menjadi wiridnya, lalu menjadi sistemik dalam setiap aktivitasnya, maka lahirlah kekuatan dan kenikmatan istiqamah. Kekuatan dan kenikmatan istiqamah, itulah yang kita minta selalu. Dalam setiap kali kita sholat 5 waktu, berarti 17 kali sehari kita membaca itu. Dan itu menjadi rukun sholat, tidak sah kalau tidak membacanya. Dan menjadi pembuka Al-Quran. Dan itulah perdana pertama kita hafal. Dan itulah surah terbanyak yang kita baca, Ummul Quran. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami pada jalanmu yang lurus, Quran dan sunnah, yang kau taburkan kenikmatan dalam berpegang teguh di jalanmu, sebagaimana para rasul, para auliamu, yang kau taburkan kenikmatan istiqomah di jalanmu. Subhanallah. Al-jannah qabla al-jannah. Imam Ghazali menyampaikan seorang hamba yang diberi kenikmatan istiqamah, dia sudah meraih surga sebelum surga. Subhanallah. Simak kalam Allah dengan iman. Surah Yunus ayat 61-62. Dengarkan ikhwah yang ingin surga di dunia ini, yang kita pontang-panting belajar berikhtiar untuk bahagia. Dengarkan. Langit bumi ini punya Allah. Allah lah yang memberi kebahagiaan itu. Allah dengan kalamnya menyampaikan pada kita. Makanya ingin bahagia, simak baik-baik. Surah Yunus ayat 61, 62, 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra bil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, announcement, pengumuman, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah tidak takut apa yang akan terjadi, dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi, karena kesungguhan iman mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan hidupnya di dunia, apalagi hidup mereka di akhirat. La tabdila li kalimatillah, itu pasti untuk mereka. Dan itulah kemenangan azim, puncak dari sebuah kemenangan, puncak dari sebuah kesuksesan azim. Maka kuncinya adalah kesungguhan iman dan ketakwaan. Tidak main-main dalam hidup sebentar di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Kita hanya sebentar diberi waktu oleh Allah. Ad-dunya muddah, sedetik alias sekejap. Semua kita merasakan sekejap. Berapa umur kita sekarang? Ternyata berlalu begitu cepat. Saudara kita
almarhum, almarhumah merasakan dunia ini sebentar, sekarang sudah berada di alam kubur. Hanya soal waktu adalah kita. Antum wa nahnu daqaik, kalian dan kami adalah hitungan-hitungan detik. Karena itu orang yang cerdas menghargai setiap detik di dunia ini. Dia tidak mau mencari harga, tapi nilai di hadapan Allah, maka dia akan dihargai oleh makhluk di muka bumi ini. Tapi kalau dia cari harga, dia tidak punya nilai, tidak punya haibah, tidak punya wibawa. Kalau dia takut kepada Allah, makhluk akan takut kepadanya. Kalau dia tidak takut kepada Allah, makhluk tidak akan takut kepadanya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita menunjukkan hubungan kita kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, sebenarnya menunjukkan hubungan kita kepada Allah. Kalau bermasalah rumah tangga kita, rezeki kita, kehidupan kita, berarti memang kita bermasalah kepada Allah. Maka yang diperbaiki adalah hubungan kita kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Kalau sudah bencana terjadi, bertubi-tubi menyelesaikannya, kembali kepada Allah. Surah At-Taubah ayat 126. Awalau yarawna annahum yubtanuna fi kulli am maratan aw maratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dengarkan dengan iman. Apakah mereka tidak memperhatikan? Kami datangkan satu musibah besar dalam satu tahun, maratan, bahkan maratain, dalam satu tahun 2 musibah besar. Apakah mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran? Lihat, jelas sekali Allah menghendaki kita menyelesaikannya, kembali kepada Allah. Masalahnya di kita, kita yang congkak, kita yang tidak cerdas, kita yang bergelimang dengan dosa. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Al-Ankabut ayat 40. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya, tapi makhluknya itulah yang zalim kepada Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Surah Qasas ayat 59. Kami tidak akan menghancurkan satu daerah kecuali penduduknya yang memang sangat zalim. Qalu ta'irukum ma'akum aidukirtum bal antum qaum musrifun. Yasin ayat 19. Kemalangan-kemalangan terjadi pada kalian karena sifat keterlaluan dosa kalian kepada Allah. Subhanallah. Ketika seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Bisri bertanya di saat beliau mengajar para murid beliau, memperhatikan. Yang bertanya ini punya masalah. Wahai Imam, di kampung kami mengalami musibah panceklik panas berkepanjangan. Apakah yang harus kami lakukan? Apa jawaban Imam Hasan Al-Bisri? Bertobatlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi seorang bertanya, wahai Imam, hidup kami penuh dengan lilitan hutang. Tidak ada jalan bagi kami kecuali hutang, 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 hutang. Galabadiddain wa qari rijal. Terlilit hutang maka dia akan didikte orang lain. Berat hidup kami wahai Imam. Bagaimana kami keluar dari lilitan hutang? Apa jawaban Imam? Bertobatlah kalian dan minta ampunlah kepada Allah. Kemudian penanya yang ketiga, wahai Imam, sekian lama kami nikah,
tapi belum punya keturunan. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah kalian dan minta ampunlah kepada Allah. Pulang penanya ini, muridnya mendekat. Wahai imam, tadi pertanyaannya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, tapi jawaban engkau sama, bertobat dan banyak minta ampun kepada Allah. Subhanallah. Masalah kita menunjukkan hubungan kita kepada Allah. Iqra, wahai anak-anakku, kata beliau, bacalah surah Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi orang beriman itu melihat 3 ayat dalam hidup di dunia ini. Al-Quran tertulis, kitabullah yang kita baca, yang didawamkan, sunnah afdal, tidak keluar rumah kecuali setelah membaca Al-Quran. Ulang, afdal, sunnah Nabi, sangat utama, setiap keluar rumah kecuali sudah membaca Al-Quran. Harokatuna muqtada, maka aktivitas kita dalam bimbingan hidayah Allah. Yang kedua, Al-Quran tercipta alam raya ini, ayat kauniyah setelah kauliyah. Semua alam ini adalah Al-Qurannya Allah. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Gunung punya Allah, lautan punya Allah, bumi punya Allah. Billion galaksi yang tertib, teratur, rapi, tidak bertabrakan. Jumlahnya billion, tidak terbatas. Baca, punya Allah. Makanya kalau sudah nasihat Quran tidak didengar, nasihat alam yang bicara. Kalau ulama sudah tidak didengar, gunung akan bicara, lautan akan bicara, bumi akan bicara. Bakulan akhadnahu bidzanbi. Al-Ankabut ayat 39. Kami hukum mereka karena dosa-dosa mereka. Subhanallah. Kemudian Al-Quran hidup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menurut aku, bukan menurut mereka. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Simak surah Nuh, jawaban Imam Hasan Al-Bisri. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'alkum jannat wa yaj'alkum anhara. Maka siapapun yang punya masalah, simaklah kalam Allah ini. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ghafar, syiddah bil ghufri. Ghafar itu sebanyak kaya apapun dosa kita, sehebat kaya apapun dosa kita, sekecil kaya pun dosa kita, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, Ghafar, Allah ampuni. Subhanallah. Kalau hamba itu sungguh bertobat, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah, Allah turunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat. Panceklik selesai dengan hujan yang lebat, tapi minta ampun, bertaubat. Dan ini Allah buktikan ketika aksi 212 di Monas. Istighfar yang banyak, 7 juta lisan melafatkan istighfar. Turunlah hari Jumat itu hujan yang lebat, sayyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat. Kalau sudah hujan lebat, maka doa sangat mustajab. Kita minta pemimpin muslim yang soleh, Allah ijabah. Maka kalau kita ingin selesaikan masalah ini, bencana, krisis kepemimpinan, banyaklah bertobat dan minta ampun kepada Allah. Yang kedua, wa yumdikum bi amwal. Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah, selesai lilitan hutang. Rezeki bukan hanya duit. Banyak orang dapat duit malah banyak masalah. Halal yang mengundang berkah dan membawa ketenangan dunia akhirat. Duit itu membuat dia dekat kepada Allah. Subhanallah, sudah kaya dia dekat sama Allah. Sampai Rasul bersabda,
Beruntung, beruntung, beruntung. Kekayaan di tangan hamba Allah yang saleh. Yang ketiga, wabanin, Allah beri keturunan yang soleh, soleha. Subhanallah. Yang tidak punya keturunan pun diberi keturunan. Hanya tingkatan istighfar dan taubatnya yang diperbaiki. Ketika ada seorang yang pengen sekali datang ke kiai, pengen keturunan, dia sudah berikhtiar banyak. Apa pakai kiai? Taubatlah engkau. Bangunlah sholat malam, berjamaah di masjid, dan istighfarlah. Lalu dia tanya, berapa kali Pak Kiai? Sehari, setiap selesai sholat 5 waktu, 100 kali. Dia lakukan. 2 bulan datang lagi, Pak Kiai, belum ada tanda-tanda Pak Kiai. Naikkan istighfarmu. Setelah kamu tahajud, setelah kamu ke masjid, istighfarmu 1000 kali sehari, setiap selesai 5 waktu sholat. Dia lakukan. Ternyata belum diberi keturunan. Apa jawab Pak Kiai? Lebih dari 1000. Dia minta ampun hebat kepada Allah. Allah Maha Penyayang. Tanda diijabah doanya. Setelah setahun 2 bulan, akhirnya istrinya hamil. Dan Allah beri keturunan. Subhanallah. Bukan hanya keturunan biasa, tapi soleh, soleha. Maka siapapun yang punya masalah adalah kembali kepada Allah. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan langit bumi, daratan lautan karena olah tangan kalian, agar kalian merasakan sebagian akibat perbuatan kalian. Tujuannya kembali kepada Allah. Maka mari kita semua bertaubat kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, seriuslah taat kepada Allah. Jangan main-main. Lakukan ibadah yang terbaik. Sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, tadabburkan Al-Quran. Jangan banyak bercanda, jangan banyak tertawa, jangan banyak melakukan perbuatan sia-sia. Sungguh-sungguhlah istiqamah hingga Allah wafatkan kita dalam istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Maka hamba yang bertaubat, istiqamah taubatnya dengan sungguh-sungguh, maka Allah beri dari buah keistiqomahan taubat 4 di dunia ini. Yang pertama az-zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam bimbingan Allah. Yang kedua, as-sahlu, tetap ada kesulitan, tetap ada masalah, tapi istimewanya ada kemudahan dan selalu ada jalan keluar dari Allah. Yang ketiga, qanaah. Kalau kita istiqomah tiap malam tahajud, istiqomah selalu berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh, istiqomah sholat duha, istiqomah jaga wudhu, istiqomah zikir, istiqomah sholawat, istiqomah kita bersedekah, istiqomah kita ngaji, istiqomah taat, jujur. Maka yang ketiga ini yang dicari-cari, qanaah, ketenangan hati yang luar biasa, syukur yang luar biasa atas semua apa yang Allah putuskan yang terjadi di muka bumi dan pada dirinya. Karena dia cerdas, apapun yang terjadi Allah putuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Berarti semua peristiwa ada rahmat Allah, ada ilmunya Allah, ada kebijakannya Allah. Yang terakhir, inilah yang membuat manusia mengejar-ngejar habis-habisan. Ternyata pada hamba yang istiqamah, atathu dunya wa hiya ragimah, dunia itu datang menghampirinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman,
siapa yang beribadah sepenuh hati kepadaku, maka aku jadikan dunia budak baginya. Subhanallah. Carilah Allah, dunia miliknya. Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Dekat dengan Allah, Allah kayakan kita dengan karunia-Nya. Hadirkan hati, karena doa di hari Jumat antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kami telah menghinakan diri kami dengan banyak berbuat dosa. Kalau Engkau tidak memberi kesempatan kami bertaubat, kalau Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami yang banyak ini, pastilah kami semua akan celaka. Ya Rabb, rahmati kami di hari Jumat ini dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, yang seakan kami selamat dari tatapan-Mu. Tidak ya Rabb. Kau memperhatikan kami. Malaikat Atid-Mu rapi mencatat semua dosa kami, yang akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak di hari kiamat. Kecuali hamba-hamba-Mu yang taubatnya telah Kau terima, kecuali hamba-hamba-Mu yang Kau ampuni. Kami mohon di hari Jumat yang mulia ini, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Jangan biarkan kami kembali berbuat maksiat. Berkahilah dari sisa-sisa umur kami menjadi hamba-Mu yang istiqamah. Taburkan hidup kami kenikmatan istiqamah. Ya Rabb, siapa lagi yang mengabulkan doa kami kalau bukan Engkau? Rahmati, ampuni pula kedua orang tua kami. Rahmati ayah ibu kami. Ampuni ayah ibu kami. Maafkan ayah ibu kami. Jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadil jinan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adil al kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma azghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustada'afin fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya rahmani rahim ya ghafur ya tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat.
dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, Engkau ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi Kau mewafatkan kami semua. Di hari Jumat, hari kecintaan Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam, kami tengadahkan tangan di rumah-Mu. Kami tahu dari Rasul-Mu dari Engkau, bahwa doa antara khutbah dan salat Jum'ah di hari Jum'ah sangat mustajab. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah. Waktu terbaik, tempat terbaik, keadaan terbaik, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam keadaan taubat yang telah Kau terima. Kami mohon ya Rabb, bimbing lisan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat kami. Wafatkan kami semua, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah Jumat, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berkahilah sisa-sisa umur kami dalam kekuatan dan kenikmatan istiqamah di jalan-Mu. Berkah rumah tangga kami, berkah negeri kami Indonesia, dengan Kau hadirkan pemimpin yang amanah, yang jujur, yang tepat janjinya, yang mengajak kami untuk mencintai-Mu. Ya Rabb, kabulkan kami, selamatkan negeri kami dengan pemimpin yang amanah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.